Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Baitul Haq dan seluruh pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini Allah Ta'ala izinkan kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita perjuangkan di pagi hari ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat membuka pintu barokah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Saya selalu berdoa semoga semua jamaah diberikan sehat walafiat, zahiran wa batina, dimudahkan semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, dikuatkan iman Islamnya, diberkahi umurnya, dan saat kita kembali kepada Allah mudah-mudahan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kajian kita pagi ini adalah Isra Mi'raj dalam pembangunan akidah dan syariah. Kita sadar bahwa tidak mungkin kita sholat tanpa yakin. Salat itu syariah, yakin itu akidah. Dan seluruh ibadah yang dikerjakan tanpa keyakinan tidak akan membuahkan kenikmatan ibadah. Makanya harus membangun keyakinan dulu. Nah, apa yang Allah Ta'ala berikan tentang cerita Isra dan Mi'raj ini luar biasa. Dua-duanya dibangun. Sama dengan kita ngaji seperti ini. Ada orang itu yang setiap ngaji tidak paham, tapi senang ngaji. Tidak paham tapi senang ngaji. Ini nilainya jauh Pak, daripada paham tapi malas ngaji. Karena paham itu syariat ya, tapi kalau cinta itu adalah akidah. Kami pernah dulu ingat ada KKN di Lumajang, di satu desa Pak. Kita di sana seminggu, mengontrol anak-anak itu seminggu. Setiap subuh kita lihat ada bapak-bapak itu yang selalu datang awal. Jadi kalau subuhnya jam 4 itu jam 3 dia sudah di sini. Ada 3 atau 4 orang. Tiap hari. Sehingga saya merasa, wah ini Bapak ini pasti mengerti tentang keutamaan sholat subuh berjamaah atau keutamaan masjid. Karena kalau pemikiran yang logis, orang baru mengerti, kemudian praktek. Ini pasti tahu ini pasti apal dalilnya, tahu alasannya. Sehingga suatu ketika saya tanya kepada bapak-bapak ini, karena dia tua, usianya mungkin 70 tahun. Biasanya kalau yang aktif di masjid itu ya usia 70 tahun Pak ya. Tapi kalau Baitul Haq ini kelihatannya ya sama. Makanya sergap-sergap. Pak atau Mbah, saya lihat Mbah ini selalu berangkat ke masjid subuh itu 1 jam sebelum waktu masuk. Kok sergap sekali Mbah?
Dia jawab, alhamdulillah nak, alhamdulillah. Apa Mbak itu tahu apa fadilahnya sholat subuh berjamaah sehingga kok semangat sekali? Apa Mbak tahu fadilahnya? Terus Mbak ini bilang, nak, fadilah itu orang mana? Orang kata fadilah saja nggak tahu. Jadi ada orang itu yang tidak tahu dalilnya, Pak. Ya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu teorinya. Tapi Allah anugerahkan cinta di hatinya. Cinta itu di atas ilmu. Jadi Anda tidak perlu, saya tidak perlu tahu. Misalkan begini, ada orang itu sampai namanya orang awam, sampai detik ini tidak tahu namanya doa sholat itu artinya apa. Ya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu artinya apa? Tidak tahu, Pak. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, tidak tahu. At-tahiyyatu mubarakatuh shalawat, tidak tahu artinya. Tapi Allah anugerahkan senang sholat. Senang itu sudah di atas segala-galanya. Karena senang itu adalah iman. Dan saya yakin di antara jamaah ini kalau ada tes arti sholat, tak jamin Baitul Haq, tidak ada saya jawab. Ini artinya apa? Artinya apa? Tidak penting. Yang penting Anda sudah, ya Allah saya rela, saya sholat, saya menikmati sholat. Itu namanya akidah. Dan pada saat kita bersyahadat, disitulah kita kuatkan semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah ada kata-kata bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya semua yang datang dari Allah pasti benar dan pasti membawa nilai manfaat dan positif. Apakah kita paham atau tidak paham? Benar, itu namanya akidah. Lah kalau kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus kita ragu-ragu. Sakjane awak dhewe salat iki kan apa ya? Lah syahadat kita bagaimana? Yang kedua syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Artinya apa yang datang dari Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah, yang dipraktekkan Rasulullah, semua pasti benar dan membawa efek manfaat dan positif dalam kehidupan. Kalau ada orang sudah bersyahadat Rasul, masih ragu-ragu dengan Rasulullah, ternyata hukum Rasulullah itu kurang cocok, bagaimana syahadat kita? Ya, Bapak Ibu, sehingga ada statement bahwa hampir lebih dari 50% informasi agama ini adalah ghaib. Kalau saya tidak, kalau saya sampai nilainya 90%. Semuanya ghaib. Ghaib itu artinya pendekatannya bukan akal, tapi hati atau keyakinan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah, itu menggunakan kalimat yang sering kita sebut dengan kalimat thayyibah. Apa kalimat itu? Subhanalladzi, atau subhanallah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala itu kadang-kadang harus memulai bacaan ayat itu dengan kata-kata yang memuji dan mensucikan. Contohnya subhanalladzi. Ada lagi tabarakalladzi, itu maha suci Allah. Atau yang paling umum itu wa min ayati, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan seluruh guru-guru tafsir kita mengatakan kalau ayat itu dimulai dengan kalimat-kalimat yang mensucikan Allah, itu pendekatannya adalah keyakinan. Makanya kalau kita baca ayat tentang subhanalladzi, tentang wa min ayati, tentang hal-hal ghaib, maka tolong dihadirkan hatinya. Ini cara Nabi, Pak. Apa? Ya Allah, jadikan hatiku iman dengan ayat ini. Karena tidak masuk akal. Tidak bisa didekati dengan teori. Kalau sudah iman, Pak, bahasnya itu enak gitu. Tapi kalau dari awal sudah ragu, ada yang ngomong ini, mosok sih?
Lambene mencucu. Kok jare sopo? Kayak nayuk, kayak nanti WAW itu. Mosok sih. Kok jare sopo? Selamanya tidak akan pernah paham kita tentang akidah. Makanya setiap kali kita baca Quran diakhiri shadaqallahul azim. Apa artinya Pak? Maha benar Allah. Itu artinya apa? Saya ngerti, tak ngerti artinya, tapi saya yakin ini benar. Kalau kita baca hadis biasanya apa? Shadaqa Rasulullah, maha benar Rasulullah. Ngerti, tak ngerti, paham, tak paham, saya yakin bahwa ini adalah benar. Maka kalau ada dalil membaca Quran, kemudian membaca hadis, diucapkan shadaqallah wa shadaqa Rasulullah. Subhan itu kata-kata yang tidak masuk akal, Bapak. Salah satunya adalah cerita yang sangat fenomenal ini, ketika Rasulullah diisrakan atau dijalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Al-Aqsa ini naik langit pertama sampai ke 7. Bapak Ibu tahu berangkatnya jam berapa? Berangkatnya tengah malam. Dan sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi. Startnya dari masjid, finishnya dari masjid. Ini yang saya katakan berkali-kali bahwa tidak ada tempat yang lebih mulia di muka bumi ini melebihi masjid. Jadi jangan pernah jauh dari masjid, Bapak Ibu. Apapun keadaannya, semestinya walaupun pandemi, walaupun keadaan seperti ini, jangan jauh dari masjid. Karena masjid ini luar biasa, Bapak Ibu. Makanya ada doa, Allahumma iftah li abwaab rahmatik, ya Allah bukakan pintu rahmat. Itu kalau masuk masjid. Jadi orang masuk masjid itu pintu rahmat dibuka. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karunia. Rahmat dibuka, karunia diberikan. Wah, itu luar biasa, Bapak Ibu. Betul. Dan aura positifnya ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti Ramadan ini masjid kita sudah mulai normal lagi, Pak ya. Sekarang sudah normal, tapi mudah-mudahan lebih normal lagi. Karena masih ada tanda merahnya ini, saya juga masih kadang nangis juga, Bapak Ibu. Kayak dulu kan tanda silang ini kan hanya dilarang parkir, sekarang dilarang sholat di sini. Jadi itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, ini saya pernah, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah setelah datang dari sana itu kan mengumpulkan para orang-orang Mekah itu di namanya Jabal Qubais. Jabal Qubais itu pas di sebelahnya tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada terowongan, kalau orang haji maktabnya di Mina mesti naik bis kuning itu, Pak, lewat situ. Di situ Rasulullah mengumpulkan. Dan Rasulullah mengumpulkan ini pun atas petunjuk dari Allah. Nah, kalau tidak ada petunjuk dari Allah bagaimana, Pak? Lalar gawe dari wong Jawa. Dan pasti akan ditolak. Rasulullah itu sudah tahu bahwa apa yang akan diceritakan itu akan ditolak oleh masyarakat. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Dan betul, Bapak Ibu, setelah mereka berkumpul, yang berkumpul itu ada 3 karakter. 1, karakter hitam namanya, diwakili orang-orang kafir, musyrik Mekah. 2, karakter putih, diwakili orang-orang yang sudah masuk Islam, beberapa sahabat. Yang ketiga ini karakter abu-abu. Siapa? Kadang Islam, kadang kafir. Namanya mutaraddid. Beliau menceritakan, Allah Ta'ala telah memperjalankan aku dari Masjidil Haram, Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina, naik langit pertama sampai ke 7, berangkat tengah malam, dan sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi. Yang hadir itu tidak ada yang ngomong. Yang ada yang ngelomong, tahu ngelomong? Takjub, heran, bingung, dan hampir tidak percaya. Orang-orang kafir ya tentu tambah benci sama Rasulullah. Cuman orang-orang kafir ini kan tahu kalau Muhammad ini orang yang paling jujur. Dan mereka yakin tidak ada track record Muhammad pernah bohong. Bahkan peristiwa tentang pemindahan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi, itu kan yang usul Abu Jahal. Yang berhak memindahkan ini adalah orang yang kita yakini tidak pernah bohong dalam hidupnya.
Dan disepakati oleh tokoh dan sesepuh waktu itu, yang tidak pernah bujuk itu hanya satu. Muhammad punya titel Siddiq sama Amanah. SA namanya, Siddiq dan Amanah. Akhirnya Rasulullah yang memindahkan Hajar Aswad. Sehingga mereka ketika mendengar Rasulullah cerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal, mereka bingung. Muhammad ini tidak pernah bohong. Kok cerita yang tidak masuk akal? Tidak mungkin lah Muhammad ini bohong. Ini beda loh Pak. Kalau yang cerita Muzaki beda loh. Kalau yang cerita Muzaki tentang Isra Mi'raj, Pak, saya kemarin dari Jakarta hanya ditempuh 2 jam sampai ke Tintang lagi sudah sebelum subuh. Saya yakin seluruh jamaah Pak, pret. Tidak ada yang ngandel. Karena mereka yakin Muhammad tidak pernah bohong, akhirnya mereka cari redaksi lain Pak, untuk mewakili bahwa mereka itu tidak percaya dengan Rasulullah. Apa? Muhammad gila. Innaka lama jeneng. Muhammad gendeng. Jadi Rasulullah itu pernah menyandang status gila Pak. Yang juluki adalah orang-orang musyrik itu. Makanya ulama mengatakan orang itu kalau ingin tahu agamanya sempurna atau tidak, itu adalah kalau yang sempurna pernah ada yang memanggil dia orang gila. Bapak-bapak ini pernah ada yang memanggil gila? Belum sempurna Pak. Baik, tadi saya sempurnakan ya, saya panggil Pak ya. Wahai gendeng-gendeng yang terhormat. Saya itu berkali-kali kalau dikatakan orang gila Bapak ya. Jadi orang gila itu kan karena bagi mereka kita ini perilakunya atau apapun yang ada dari kita ini tidak masuk akal. Nah, orang-orang mukmin sendiri, orang-orang muslim sendiri Pak, itu banyak yang ragu-ragu, syak. Sehingga mereka banyak yang keluar dari Islam. Apalagi munafik Pak, apalagi keluar sudah mereka. Dan yang menarik adalah Abu Bakar As-Siddiq yang waktu itu diberitahu oleh salah seorang sahabat, wahai Abu Bakar, kita mendapat musibah besar. Apa? Panutan kita bercerita tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Saya kecewa dengan Muhammad ini. Mulai kemarin kita itu percaya sama dia kok dilala cerita sih nggak masuk akal. Abu Bakar itu kalau sudah mendengar kata Rasulullah, Pak, tidak ada ragu-ragu. Dari Abu Bakar, yang kamu maksud tidak masuk akal itu seperti apa? Masa dia cerita kalau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berangkat tengah malam sampai langit ketujuh, baliknya sebelum subuh sudah nyampe Mekah lagi. Abu Bakar bertanya, itu yang ngomong siapa sih? Ya Muhammad, katanya Abu Bakar, lebih dari itu, aku percaya. Lebih dari itu, aku percaya. Ini namanya akidah, Bapak. Mutiara yang indah yang Allah tanamkan di hati seseorang. Setiap yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, masuk akal atau tidak, ngerti atau tidak, paham atau tidak, saya percaya, pasti benar. Makanya julukannya As-Siddiq, yang membenarkan. Julukan itu disandang oleh Abu Bakar karena ya ini Pak, peristiwa ini. Dan Abu Bakar itu cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Hartanya diberikan kepada Rasulullah. Tenaga pikiran waktunya diberikan kepada Rasulullah. Terakhir anaknya diberikan kepada Rasulullah. Jarang loh orang mencintai kiai sama ustaz itu anak-anak itu dikandai, jarang. Buktinya saya tidak pernah dikasih anaknya. Ini kan luar biasa Bapak. Kata Rasulullah SAW, seandainya ada nabi yang ada setelahku yang pantas itu Abu Bakar As-Siddiq. Ini iman Bapak. Kenapa demikian? Ya karena pergerakannya pergerakan hati, bukan pergerakan akal. Sehingga dalam siklus penciptaan itu, kalau kita berpikir dengan hati, dengan akal, itu pasti ada batas. Kalau berpikir, kalau kita meyakini dengan hati itu tanpa batas. Makanya kalau ada masalah, kemudian kita pikir, stres kita. Karena ada batasan kita berpikir. Ini hikmahnya apa? Kalau punya masalah, punya problem apapun, jangan dipaksa berpikir. Jebol, otak kita ini jebol.
Otak itu kalau dipaksa terus jadi otak-otak. Dan akal itu kalau dipaksakan jadi akal-akalan. Stop, berhenti. Titik puncaknya itu hati. Apa? Ketika sudah tidak bisa berpikir lagi. Sudah selesai. Wudhu, sholat. Itulah seorang mukmin. Makanya ada istilah fikir, ada istilah zikir, Bapak Ibu. Kalau kita ngaji seperti ini, kapasitasnya adalah untuk memenuhi kebutuhan fikir. Tapi sekali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk berzikir. Zikir itu untuk menguatkan hati. Maka banyaklah berzikir, hidupkan hati. Sesekali kita tanggalkan akal kita. Tidak semua urusan hidup ini bisa selesai dengan akal. Tidak bisa. Masalah serumit apapun, itu solusinya adalah hati. Apapun Bapak Ibu, level yang paling kecil maupun level yang paling besar. Level rumah tangga, level masyarakat, bahkan level partai sekalipun juga harus begitu. Karena beberapa hari ada yang telepon saya minta nasihat tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik partai. Nah, menyebut partai mesti ngerti kamu ya Pak. Saya bilang, berzikirlah, sujudlah, berdoalah, munajatlah. Dan akal kita sudah tidak bisa dipakai lagi kecuali harus menghidupkan hati. Ini Bapak Ibu, pelajaran pertama membangun akidah. Keraguan terhadap Rasulullah itu adalah musibah keimanan. Apa yang diucapkan Nabi itu tidak cocok kita terapkan di kita ini. Karena Nabi ini terlalu tidak cocok. Tradisi Nabi tidak sesuai dengan tradisi kita. Nabi itu bukan mengajarkan tradisi, Bapak Ibu. Nabi ini mengajarkan syariat. Ya. Nah, keraguan terhadap Rasulullah itu musibah, Bapak Ibu. Musibah. Apalagi keraguan kepada Allah. Saya menemukan orang yang hidupnya tidak pernah susah itu adalah orang gila, Bapak Ibu. Wong gendeng itu bukan nanti susah, Pak. Kebetulan beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini kan saya ada pengajian juga di rumah sakit jiwa Menur. Oleh gubernur saya diminta untuk ceramah di beberapa rumah sakit pemerintah. Dr. Sutomo, rumah sakit haji sama rumah sakit jiwa itu. Waktu ceramah di rumah sakit jiwa itu, Masya Allah Pak, mereka itu mendengarkan ceramah itu tertawa semua Pak. Guyu kabeh. Gak ngerti guyu ini sebabnya apa kan? Ya Allah, enak yang gendeng kira. Kenapa orang gila itu hidup tanpa beban Pak? Karena yang bikin sumpek, yang bikin rumit itu kan akal ini Pak. Nah, mereka kan akalnya kan sementara tidak berfungsi, tapi hatinya masih berfungsi. Kadang-kadang ada yang maju ke depan itu kalau dipegang begini Bapak Ibu. Kadang dijilati kan, tangan saya di kaki saya dijilati sama mereka. Ternyata enak dia orang gendeng. Dulu banyak ulama-ulama sufi itu hampir praktek seperti orang gila. Saking cintanya kepada Allah sampai perilakunya itu sudah kayak orang gila. Tapi saya tidak menyuruh jamaah Baitul Haq untuk gila ya, enggak ya. Cuman ini pembanding saja. Bahwa betapa orang itu ketika akalnya ditanggalkan, itu tenang. Yang kedua Bapak Ibu, enaknya orang gila. Orang mungkin kok enak. Orang gila ini sehat. Hampir tidak pernah kita mendengar korban COVID ini gila. Ya saya tidak tahu apakah saya kurang teliti dalam berita atau sekarang ini Pak, coba ada orang gila kena corona gitu. Tidak ada Bapak Ibu. Karena mereka tidak ada ragu-ragu lagi. Ya, nggak ada mamang gitu. Justru kalau kita lihat korban corona ini orang-orang pinter-pinter semua, Pak ya, dokter, profesor ya, macam-macam. Dan mereka tidak dikunjungi
keluarganya disuguhi nopo mawon dipangan. Disuguhi sop buntut ya dipangan sak buntut-buntut bisa. Disuguhi sego bungkusan ya dipangan sak bungkus-bungkus bisa. Dan mereka sehat Bapak. Karena ragu-ragunya itu dicabut sama Allah. Apa yang bikin kita ragu-ragu? Akal Bapak. Nyenengan disuguhi kambing guling, akal merespon, kolesterol, wes loro dhisik durung mangan. Nek gendeng mboten Pak sedepuangan ae Bapak. Karena maaf tadi saya cerita kambing guling, tadi malam saya juga diundang kawan-kawan juga makan kambing guling. Ketika makan kambing guling, saya pakai filosofi orang gila. Otak saya tanggalkan. Pokoke mangan wis. Perkara kolesterol urusan buri. Dan enaknya orang gila apa? Dia dilepaskan dari hukum. Rufi al-qalam. Diangkat hukumnya. Jadi orang gila itu tidak sholat Pak. Walaupun statusnya dia muslim, tidak sholat, tidak dosa. Ya. Kemudian dia mencuri pun tidak dosa. Dan nanti kalau Ramadan ini dia tidak puasa Pak. Tidak dosa Pak. Enak jadi orang gendeng itu. Jadi maaf kalau ada jamaah yang menonton ini nanti rencananya nggak puasa, terus nggak mau bayar fidyah, nggak mau ganti puasa, solusinya mudah sekali Bapak Ibu. Gendeng mau, nggih? Gila saja Pak. Nah ini adalah akidah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerima misi yang disebut dengan sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu ini menjadi tolak ukur penerapan syariah yang pertama. Jadi ada 3 level atau 3 fase di mana Allah Ta'ala ini memerintahkan kita sholat. Pertama yang diwajibkan kepada Rasulullah adalah sholat tahajud. Tahajud itu pertama kali. Yang kedua, makanya sampai sekarang ini Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa sesungguhnya waktu sholat itu adalah 6, bukan 5. Pertama adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan tahajud. Sehingga beliau berpendapat bahwa habisnya waktu isya itu adalah muntasaful lail, tengah malam. Karena setelah itu sudah masuk waktu tahajud. Kalau kita kan tidak, waktunya 5 ya. Sebab apa? Tidak pernah tahajud. Sehingga ini rata pengalaman teman-teman. Yang kedua adalah sholat pagi, sholat petang. Dan yang ketiga, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kewajiban sholat 5 waktu. Dengan drama yang luar biasa Bapak Ibu, ternyata hadisnya itu juga sahih, tawar-menawar tentang jumlah rakaat sholat. Ternyata akhirnya pada saatnya dari 50 waktu sampai akhirnya jadi 5 waktu. Ternyata bukan tawar-menawar, tetap saja Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan sholat wajibnya 5 waktu. Kalau ditambah sunnah-sunnahnya, total ya sama dengan tawaran yang pertama itu 50 waktu. Itu artinya apa? Sholat di frame dengan wajib, ada yang di frame dengan sunnah. Yang wajib ketemunya 5 waktu, itu tawaran yang terakhir. Ternyata yang sunnah itu sampai tembus 50 waktu. Sehingga seakan-akan umat Rasulullah ini diberikan pilihan 2. Silakan yang mengerjakan wajib 5, yang sunnahnya sampai ada 50 waktu. Mulai dari rawatib, mulai dari sholat tahajud, mulai dari sholat duha. Bahkan kalau kita rajin ke masjid, setiap masuk masjid 2 rakaat tahiyatul masjid, itu lebih daripada 50 waktu. Dan sholat ini penerapan syariat yang pertama. Bapak Ibu tidak menjumpai kewajiban yang semutlak kewajiban sholat. Wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Selama bisa bernafas dan masih punya nyawa. Sakit tidak menghalangi. Sakit parah tidak menghalangi. Makanya kemarin ada orang bertanya, Pak, gimana ini ayah saya ini sakit Bapak? Caranya bagaimana? Bisikan sesuatu. Pak, ini waktunya sholat. Namanya itu sholat hurmatul wakti. Diingatkan sholat. Kalau dia bisa disucikan, ya sudah bantu gerakannya. Ya takbirnya bagaimana sambil tidur. Itu sudah di ICU Pak. Masih wajib sholat. Apalagi sekedar sakit gigi Pak.
Aku presik mas, salat mas, apa untuk loro. Wong sudah nazak saja wajib sholat, apalagi sakit gigi. Ono mana Pak? Loro kadas, kadasen itu lho. Gak sholat. Nanti tidak sampai ke masjid, kadasen. Mutlak, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Dan itulah yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Mi'raj. Bapak Ibu, kemudian ada yang bertanya kepada kita, Pak, kenapa kita harus sholat? Ya kalau jawaban ini adalah kewajiban kita, iya. Tapi ada yang lebih esensi dari itu, bahwa sesungguhnya untuk menentukan kita ini orang Islam dan tidak Islam, itu adalah sholat. Makanya kalau ada orang itu merasa menjadi seorang Muslim, kemudian dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka secara otomatis dia telah memutuskan bahwa dirinya bukan seorang Muslim lagi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membedakan antara Muslim dan kafir itu sholat. Jadi orang nggak sholat ya selesai sudah. Mau dipaksakan KTP-nya Muslim ya silahkan saja. KTP itu urusan dia sama Pak RT sama Pak RW. Tapi urusan Allah dia sudah selesai. Dan kalau kita mendengar wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, Bapak, wasiatnya apa? Sholat. Bapak Ibu tahu filosofi wasiat itu apa? Wasiat itu adalah kata-kata terpenting dalam hidup. Dan itu biasanya diucapkan ketika menjelang mati. Makanya jangan berwasiat Bapak Ibu. Biasanya orang wasiat itu mati. Ada keluarga itu kan kapan kena COVID sampai gagal pernafasan. Akhirnya video call kepada saya. Pak Ustadz, saya ini sudah nafas sudah tidak kuat lagi, saya berwasiat apa Mas? Nanti tolong titip anak-anak saya ya. Dia masih punya istri padahal. Kan aneh, mestinya kan titip istrinya bukan titip anaknya. Kalau titip istrinya otomatis kan anaknya ikut gitu. Oh iya Mas, tenang aja sudah, tenang. Maksudnya itu kan ini karena saudara, ini anakku yatim sama toto anakku. Akhirnya Allah Ta'ala kasih sembuh Pak. Terus ke rumah dia bilang, Ustaz nggak jadi wasiat. ini ada wasiat yang dibatalkan. Jadi wasiatnya Rasulullah itu as-sholat. Ada dua kan, umatku, sholat. Ini seakan-akan Rasulullah ini bakal tahu nanti umatnya itu banyak yang melalaikan sholat. Ini alasan kedua. Tidak ada yang paling penting dalam kehidupan Rasulullah untuk umatnya kecuali sesuatu yang diwasiatkan di akhir hayat beliau. Apa? Sholat. Yang ketiga Bapak Ibu, yang dihisab, sholat ini menjadi penentu nasib akhirat kita. Saya ulang, sholat ini menjadi penentu nasib akhirat kita. Kenapa? Pertama kali dihisab itu sholat. Sholatnya baik, semuanya baik. Sholatnya rusak, semuanya rusak. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. In saluhat, saluhat sa'iru amali, wa in fasadat sa'iru amali. Jadi zakat, haji, maca Quran, silaturahim itu nunggu hisab salatnya dulu. Jadi penentu nasib kita akhirat adalah salat. Kemudian yang keempat adalah bahwa tidak ada nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini kecuali mengerjakan sholat. Ada yang bertanya, Pak, betulkah bahwa sholat itu tidak hanya dilakukan oleh Rasulullah dan umatnya, tapi nabi-nabi dulu juga sholat? Jelas betul Pak. Dan Allah Ta'ala yang menjelaskannya. Bapak Ibu tahu bahwa semua nabi dan rasul itu sholat. Ada bukti, banyak bukti. Setiap kali Allah menjelaskan nabi diutus, selalu menjelaskan sholat. Saya kasih contoh Pak. Saya kasih contoh Nabi Ulul Azmi saja. Pertama, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sholat. Dari mana kita tahu? Dari doanya.
Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak turunku orang-orang yang mendirikan sholat. Ini kalau Ibrahim bukan sholat, tidak mungkin dia minta doa seperti itu kepada Allah. Adapun prakteknya, waktunya, caranya mungkin berbeda, iya. Dan Rasulullah secara detail tidak pernah menjelaskan bagaimana tata cara sholat nabi-nabi terdahulu. Yang jelas sholatnya itu ada 4 unsur. Ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya. Adapun berapa jumlah rakaat masing-masing berbeda. Waktunya berbeda. Sholatnya Nabi Dawud itu hanya malam saja, Pak. Kan ada hadis mengatakan afdhalus sholati sholatu Dawud wa afdhalus siyami siyamu Dawud. Sebaik-baik sholat itu sholatnya Nabi Dawud. Bagaimana sholatnya Nabi Dawud? Malam itu separuhnya tidur, separuhnya sholat. Dan puasa yang terbaik puasa Dawud. Bagaimana puasa Dawud? Ya sumu yauman wa yuftiru yauman. Satu hari puasa, satu hari tidak puasa. Berarti Dawud juga sholat. Terus yang ketiga Nabi Musa. Nabi Musa sholat. Dari mana kita tahu? Dari peristiwa pertama kali diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu perintah pertamanya adalah sholat. Nabi Musa itu diambil mantu siapa? Yang ambil mantu Nabi Musa itu siapa? Pak siapa? Namanya Pak Su'eb. Kenal Pak Su'eb? Jadi Nabi Musa itu diambil mantu Nabi Su'eb. Pertama kali setelah menikah, dia tinggal di Madian. Madian itu ya daerah Jordania sana. Tapi Nabi Musa dapat kabar bahwa umatnya yang di Mesir ini dibantai sama Fir'aun. Sehingga beliau ini pamit kepada bapak mertuanya. Pak, saya mau balik ke Mesir. Ono apa nak? Saya mendengar kalau umat saya dibantai sama Fir'aun. Saya harus membela mereka. Pada waktu itu Nabi Musa belum diutus menjadi Rasul. Jadi beliau itu ingin memerangi Fir'aun pertama kali tidak dalam landasan agama, tapi landasan kemanusiaan dan landasan karena mereka adalah keluarganya. Ini sama dulu Pak, istilahnya orang membela tanah air ya begini. Karena Nabi Musa belum ada Taurat Bapak, belum diangkat menjadi Nabi. Diizinkan sama Syuaib berangkat sudah, ajak istrimu. Di tengah jalan itulah berhenti, di tengah malam tiba-tiba Musa melihat api dan ada pancaran cahayanya. Dia bilang kepada istrinya, istriku, kamu tinggal di sini. Saya akan mendekati titik api itu dari mana. Saya kok penasaran. Jangan pernah pergi kemana-mana sebelum saya datang. Sengaja ditinggal, istrinya ditinggal. Sebab ini urusan kok hati Nabi Musa itu seakan-akan mau ketemu Allah. Nah ketemu Allah kalau bapak istri kan ruwet bahkan ditinggal istri. Makanya kalau bapak-bapak itu urusan penting-penting nggak usah bawa istri Pak. Akhirnya jadi ruwet. Jadi tidak selamanya istri itu ruwet bapak ibu. Tapi urusan-urusan penting sementara istrinya ditinggal. Sampailah di sana dan mendekati titik api itu. Nabi Musa mendengar suara. Suara itu bunyinya begini. Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hei Musa, aku adalah Tuhanmu. Maka sekarang juga lepaskan sandal. Karena engkau akan masuk di bukit yang dikeramatkan. Namanya Bukit Tua. Di mana itu Pak? Di dekat Gunung Turus itu. Langsung dilepas sandal. Makanya dikatakan setiap tempat suci apapun harus lepas sandal. Di sini ditulis ya, lepas sandal karena Anda akan masuk di masjid, bukan di Bukit Tua. Dulu saya pernah ziarah ke sana juga, mengunjungi Bukit Tua ini. Orang yang datang ke sana itu mesti ketagihan. Setelah dialog, Allah melanjutkan, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Aku memilih kamu dan mengangkatmu menjadi nabi dan rasul. Karena itu, fastami' lima yuha, dengarkan baik-baik apa yang diwahyukan.
Dan wahyu pertama apa Pak? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, maka dirikan sholat untuk mengingatku. Akidah langsung syariat. Meyakini Allah, kemudian menjalankan sholat. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Nabi Musa juga sholat. Nabi Isa, jelas Bapak Ibu. Ini bahkan mukjizat yang luar biasa ketika Nabi Isa digendong sama Ibunda Maryam. Yang waktu itu dicemooh oleh orang-orang kampung gara-gara hamil tanpa suami. Isa lahir tanpa bapak. Tapi karena diwahyukan kepada Allah, kamu kalau ditanya sama siapapun, Maryam, diamlah. Jangan berbicara apa-apa. Tapi namanya hati nggak tahan Bapak Ibu sekalian. Kemudian dia berisyarah kepada sang bayi untuk menjawab itu. Fa'asyarah ilaihi. Tanya sama bayinya sendiri katanya Maryam. Katanya orang-orang kampung, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin bayi bisa ngomong? Kok niku ngenyek awak dhewe tak apa jare. Disitulah Isa ngomong, Inni Abdullah, saya hambanya Allah. Ataniyal kitab, saya diberi kitab. Wa ja'alani nabiyyan, dan saya diangkat menjadi nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan dijadikan aku berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Ini yang penting. Wa awsani bis shalah waz zakat, dan diwasiatkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seluruh nabi dan rasul itu adalah sholat. Dan puncak bukti itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah ketika sampai di Masjidil Aqsa melaksanakan sholat berjamaah. Imamnya Rasulullah dan makmumnya 124.000 nabi dan rasul di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Rasulullah menjadikan syariat sholat ini menjadi tempat curhat terbaik kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan media sabar dan sholat. Makanya kalau orang sholatnya itu baik Bapak Ibu dan sudah menikmati, dia tidak perlu lagi kemana-mana. Tidak perlu cari tempat lagi kemana-mana. Tidak perlu cari orang lagi kemana-mana. Karena dia telah menemukan tempat keluh kesah dan curhat terbaik dalam sholatnya. Saya katakan Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang dramatis ketika menerima wahyu sholat. Harus ditinggal meninggal istrinya, harus ditinggal meninggal pamannya, harus bangkrut ekonominya. Tiga-tiganya langsung ditimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa filosofinya? Ini ternyata memang sholat itu bisa khusyuk kalau kita itu susah Bapak Ibu. Kalau kena musibah itu khusyuk. Ini survei ya. Orang itu kalau punya masalah, sholatnya cenderung lebih khusyuk daripada yang nggak punya masalah. Bapak-bapak kalau uangnya banyak, tabungannya banyak, keluarganya baik-baik, sholat itu biasa. Takbir ya Allahu Akbar. Coba kalau bangkrut, utangnya akeh, keluarganya berantakan, sholat itu beda, takbirnya beda. Jadi kalau Bapak Ibu lihat begini itu berarti akan utangnya nih. Makanya Rasulullah dikasih musibah dulu. Itu artinya apa? Ternyata ujian itu mempersiapkan batin Rasulullah. Supaya apa? Tidak ada kepentingan apapun. Nah orang ini kan salat ini luar biasa Bapak Ibu. Kadang-kadang uang hilang, duit itu hilang. Digoleki munyer gak bener. Digawe sholat. Allahu Akbar. Dukure kulkas. Dulu kiai-kiai itu Pak kalau didatangi santrinya, "Yai, ini uang saya hilang. Goleki mumet gak betul." Ya napa solusinya Yai? Sholat tenan, sholat. Dia bingung apa hubungannya sholat sampai duit hilang. Ternyata waktu sholat ketemu Pak di bawah bantal. Luar biasa. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, sholat ini menjadi hiburannya Rasulullah. Makanya begini, orang itu kalau sudah mengaku cinta kepada Allah, hatinya pasti akan rindu kepada Allah.
Kalau sudah rindu kepada Allah, bawaannya pengen ketemu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, bawaannya kepingin tak mau berpisah dengan Allah. Makanya tanda orang itu yang rindu dengan Allah, sholatnya pasti akan tumanninah, tenang, santai, ya, karena dia telah bertemu dengan Allah dan ingin berlama-lama dengan Allah. Bapak Ibu, kalau ada filosofi sholat cepat itu, saya tidak tahu itu rumusnya dari mana. Padahal orang itu bisa menikmati sholat disebut dengan khusyuk sholat. Sholat itu berat, Bapak Ibu. Kata Allah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Di antara seluruh teori-teori khusyuk dalam sholat, semuanya ditolak, Pak. Teori khusyuk itu hanya dari Allah. Apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu mereka yang yakin bahwa dalam sholat dia ketemu Allah. Dalam sholat dia ketemu Allah. Itulah khusyuk. Tidak ada teori khusyuk, Bapak Ibu. Sama bayar pelatihan sholat khusyuk, larang ya. Anak sing sambatan, saya sudah ikut Pak Ustadz, sholat khusyuk 3 hari 3 malam di hotel Pak, bayarnya mahal Pak, tapi sampai sekarang belum khusyuk saya Pak. Ya karena khusyuk itu bukan teori Bapak Ibu, khusyuk itu kan anugerah Allah. Makanya begini, orang-orang dulu, sahabat itu kalau ditanya, Pak mau kemana? Ke masjid. Untuk apa? Ketemu Allah. Bangunnya mulai di situ. Karena ada orang itu sholat sekitar gugur kewajiban. Atau yang kedua ada sholat itu kayak pantas-pantasan. Sama kan kayak enak yang mau tuh orang awal dewi kan sholat, mau tuh sholat tuh kayak enak ngomong malam mau tuh kan sholat. Tapi jarang orang itu yang saya mau ketemu Allah itu jarang. Makanya orang yang mau ketemu Allah dia akan persiapkan semuanya, Pak. Mandi, bajunya dipersiapkan, janjian sama Allah juga jamnya itu lebih awal. Saya sering diundang Ibu Gubernur itu tidak berani Pak, saya diundang jam 10, datang jam 10 tidak berani ya. Diundang jam 10 protokol, telepon jam 7 harus sampai di lobi. Coba, itu gubernur itu. Nah ini kita ini janjian sama yang menciptakan gubernur itu. Dan saya sering mengingatkan Bapak Ibu, masjid ini tempat janjian kita ketemu Allah. Makanya cocok Baitul Haq ini Pak. Api, adem, wangi, cocok. Dan bagi mereka yang punya rumah kecil, jangan paksakan bikin musola. Kadang maksa nggak musola, Pak. Rumahnya kecil, ditaruh paling belakang sendiri. Mepet sampai gudang, ngarepe jeding. Pada jedingnya pesing bisa. Sumuk, peteng. Si ada 3 sambiran yang ini. Uang berarti sambil sarung, sewek, anduk, daster. Katok-katok sambil lengkap. Jadi waktu takbir kecandal katok. Astagfirullahaladzim. Rasulullah mengatakan dijadikan sholat itu hiburan. Jadi refleksinya Rasulullah itu sholat. Makanya Masya Allah, betapa indahnya kalau kita memahami sholat ini luar biasa. Saya yakin kita semua sudah melakukan itu. Saya berbicara ini hanya untuk menguatkan kita saja. Insya Allah dengan apa yang sudah kita lakukan ini akan membuahkan hasil Bapak Ibu. Sesuatu yang bisa dinikmati adalah sesuatu yang dilaksanakan terus menerus. Dikatakan subuh itu enteng atau berat? Katanya enteng Pak. Iya kalau subuhnya sekali. Yang berat itu melakukan sholat subuh sampai mati. Jadi Bapak Ibu, target dan progres jamaah subuh di masjid ini adalah sampai mati. Ya Allah, saya niat sholat subuh berjamaah di masjid sampai mati. Kalau bisa matinya ya sholat subuh pas waktu sujud. Dengan akidah akan muncul syariah. Itu yang disampaikan dalam satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tidak ada orang susah kalau dia menjaga dan membangun sholatnya dengan baik. Sholat adalah solusi dari sekian banyak problem dan masalah kehidupan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa saya sampaikan, semoga disertai hidayah Allah, kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Saya mungkin memberi waktu 5 atau 10 menit untuk jamaah yang ingin
bergabung, berdialog, silahkan Bapak. Baik yang di sini maupun yang di sana, ya, yang di sini maupun yang di sana. Silahkan Bapak Ibu jika ada. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Ini ada yang membuka mic-nya tapi. Tanya, Ustaz. Iya Bu, silahkan. Tanya jauh. Ustaz tanya. Ini bukan buka Viva ya? Oh bukan. Silakan Bun. Anu apa? Your video stop it. Iya silakan Ibu. Ustaz Mujaki mau tanya. Silakan Bun, silakan. Dari mana ini Bu? Saya Laila, santrinya Ustaz di Ma'had Ali. Oh santri di Ma'had Ali. Ya. Ya Ustaz, mau tanya, mana yang lebih bagus melaksanakan sholat sunnah itu rutin, istiqomah, tetapi kita ya, kenikmatan kita tuh biasa-biasa saja. Ataukah kita melakukan sholat sunnah katakanlah seminggu 3 kali gitu ya, tidak tiap hari. Tapi kita merasa butuh dan merasakan kenikmatannya. Mana yang lebih, ini yang pertama. Yang kedua, apakah ada hadisnya? Tadi kan Ustaz menyampaikan bahwa sholat wajibnya 5, sholat sunnahnya ada 50 kali atau 50 rakaat. Hadis, tapi saya belum menemukan Ustaz. Ketika seseorang sholat sunnah dalam satu hari itu 48 rakaat, maka Allah malu untuk tidak mengabulkan doa sang hamba itu. Apakah betul ini hadisnya sahih? Iya, iya. Oke. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan. Pertama, melaksanakan sholat sunnah setiap hari tapi biasa-biasa saja perasaannya. Tapi melaksanakan sholat sunnah 3 hari sekali tapi mantep gitu. Perasaan saya yang enaknya itu tiap hari mantep. Ini apa sih? Jadi begini, tidak ada sholat itu kecuali setiap hari, Pak. Tanya jawabmu itu, Don. Jadi tidak ada sholat sunnah itu kecuali setiap hari. Nah, pertanyaan tadi itu aneh ya. Kalau misalkan dia 3 hari sekali bisa nikmat, mestinya setiap hari juga nikmat. Beda dengan puasa loh Pak. Kalau puasa kan Senin Kemis. Kalau sholat itu tidak ada hari. Sholat itu tiap hari. Sholat sunnah tiap hari. Ustaz saya itu qobliyahnya khusus hari Rabu saja. Tidak ada Bapak Ibu. Ya, Bu, ya. Jadi setiap hari. Lah, kalau nanti kita lakukan setiap hari, pasti kita akan merasakan nikmatnya. Sudah, gini Bapak Ibu. Tidak usah berpikir nikmat dulu. Jalankan dulu. Biar Allah Ta'ala yang ngatur nanti. Yang bikin nikmat itu Allah, bukan kita. Ya. Kok dinikmat-nikmat tambah gak nikmat akhirnya. Dikhusus-khusus itu tambah buka khusus. Sudah lakukan sholat sesuai perintah, sesuai syarat rukunnya. Kemudian nanti biar Allah yang ngatur hati kita bisa menikmati itu. Jadi usul saya Ibu, tetap lakukan, jangan ambil 3 hari sekali atau seminggu 2 kali. Ini lah koyok jalan kaki ya. Tapi tiap hari lakukan. Jangan tinggalkan sama sekali, biar Allah nanti yang mengatur ritme hati kita supaya khusyuk. Atau begini Pak, jadi ada orang itu sholat itu mutung. Saya tidak sholat lagi Pak Ustadz, kenapa? Masa dari kemarin sholat nggak khusyuk-khusyuk? Ya mutung tambah nggak khusyuk. Sudah lakukan saja, biar itu urusan Allah khusyuk. Bapak Ibu, khusyuk itu hadiah Allah. Enak itu hadiah Allah, nikmat itu hadiah Allah dari perjuangan kita. Maka tidak ada yang diberi khusyuk kecuali yang berjuang. Terus kemudian yang kedua tentang sholat yang jumlahnya sampai 50. Betul Bapak Ibu. Dan hadis tadi betul juga. Ini luar biasa. Karena frame-nya Rasulullah itu kalau statement begini. Setiap yang berat untuk saya
yang mudah untuk umat saya. Apapun itu. Peristiwa haji ya. Yang lain tawadhu. Peristiwa sholat tahajud itu wajib bagi Rasul, sunnah bagi umatnya. Ada lagi masalah Rasulullah nggak boleh menerima zakat, umatnya boleh. Itu bagian daripada apa? Ya Rasulullah, cara Rasulullah meringankan beban itu. Tapi ada orang itu yang justru menikmati semuanya. Jadi sholat sunnah dikerjakan semua, Pak. Mulai rawatib yang 12 itu, Pak. Sampai yang duha 12 juga. Yang tahajud 11, apa namanya? 8 tambah witirnya itu. Yang jumlahnya totalnya sampai hampir ya 50 kali. Dan luar biasa. Dan ini bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Makanya begini, jangan pernah bangga kita hanya melaksanakan yang wajib. Tapi banggalah ketika kita sunnah. Wah, wajib kok bangga. Aku bangga, Pak. Aku bisa melaksanakan sholat subuh bangga. Tapi banggalah kalau kita bisa malam bangun, pagi sholat, termasuk sholat dulu atau syuruh, tambah sholat witir, baik yang sebelum tidur maupun setelah kamu tidur. Dan itu kalau kita lakukan, Bapak Ibu, maka tadi lagi-lagi Allah Ta'ala akan memberikan kenikmatan hati kita. Jadi kenikmatan itu berawal dari mana? Menjalankan semua perintah dengan rutin dan istiqomah. Nanti Allah Ta'ala sendiri yang ngasih. Saya pernah ditegur orang, Bapak Ibu, Pak, bagaimana sih Pak ngaji itu supaya tartilnya bagus? Saya jawab, ya tiap hari ngaji, Pak. Nah, sampean pengen tartilnya bagus, ngajinya saulan bisa. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi praktek dulu, perintah itu dijalankan dulu, biar nanti Allah Ta'ala yang memberikan kita kenikmatan. Begitu Ibu ya, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban ini untuk yang lain juga. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini ada yang buka tutup ini mic-nya. Mau tanya mau tidak? Oke. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Semoga hari ini Allah Ta'ala berikan hidayah kita dan memberikan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.